Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dalam renungan kali ini kita akan belajar tentang 3 tindakan mencobai Tuhan. Secara sadar atau tidak sadar kita pernah mencobai Tuhan. Mungkin kita tidak menyadari akan hal itu, tapi kita melakukannya. Syukur kepada Tuhan yang selalu memberi waktu kemurahan bagi kita untuk bertobat dan belajar hidup benar seturut dengan kehendak firman-Nya. Kalau hari ini kita hidup, itu karena anugerah Tuhan. Bukan berarti karena kita benar, hebat, baik, tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Kita harus terus belajar menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan pada kita. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 9 tertulis demikian, "Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular." Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Israel mencobai Tuhan ketika mereka berada di padang gurun, dan akibat tindakan mencobai Tuhan itu, mereka mati dipagut oleh ular. Saudara yang dikasihi Tuhan, mencobai Tuhan itu tidak baik. Oleh karena itu kita harus mengerti apa saja tindakan mencobai Tuhan. Ada 3 bentuk tindakan mencobai Tuhan yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah mencobai Tuhan lewat ucapan. Ucapan cemoohan dan ejekan pada Tuhan atas keadaan sulit yang terjadi dalam hidup kita. Misalnya, katanya Tuhan itu baik. Mengapa keadaan hidupku buruk? Lebih baik aku mati saja. Ini merupakan ucapan yang tidak baik kepada Tuhan dan merupakan bentuk pemberontakan kepada Tuhan. Di dalam Bilangan 21 ayat 5-6 tertulis demikian. "Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, 'Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak.' Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel bersungut-sungut, berseru-seru dengan ucapan yang mencemooh situasi keadaan di padang gurun. Mereka mengejek, berkata-kata yang tidak baik terhadap situasi yang mereka alami. Ini tidak baik dan tidak patut untuk diucapkan oleh bangsa Israel. Demikian pula dengan kita, saudara, dalam hidup kita. Biarlah mulut kita senantiasa mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Jangan mengeluh dan jangan bersungut-sungut kepada Tuhan atas situasi sulit, penderitaan, atau apapun yang tidak baik dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, sengaja menceburkan diri pada masalah. Dalam peristiwa pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, setan menyuruh Tuhan Yesus untuk menjatuhkan diri dari tempat tinggi. Karena ada firman bahwa Allah akan menatang dia, akan menopang dia, menolong dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa pencobaan yang dialami Yesus akan saya bahas dalam renungan yang lain. Pada saat ini kita akan fokus pada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia mengatakan kepada iblis untuk tidak mencobai Tuhan Allahmu. Tindakan untuk menjatuhkan diri dari tempat tinggi dan berharap bahwa Allah akan menolong, itu adalah tindakan mencobai Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kadangkala atau seringkali kita mencobai Tuhan dengan tindakan-tindakan yang demikian. Misalnya, saudara, kita tidak punya uang yang cukup untuk membayar cicilan mobil, tapi kita tergoda untuk membeli mobil di mana kita harus membayar uang muka dan cicilan setiap bulan. Kita tidak mampu untuk itu, tapi kemudian kita berpikir, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memampukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kemudian saudara tidak mampu membayar cicilan mobil, jangan menyalahkan Tuhan, sebab tindakan semacam itu termasuk kategori tindakan mencobai Tuhan. Jangan menceburkan diri kita pada masalah,
kemudian mengharapkan Tuhan akan menolong kita. Tuhan pasti menolong kita. Tapi jangan sekali-kali kita mencobai Tuhan, menempatkan Tuhan pada posisi di mana kita dengan sengaja menuntut Tuhan untuk menolong kita oleh karena kesalahan kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, periksalah diri kita apakah seringkali kita melakukan tindakan-tindakan yang demikian. Kita tahu bila bekerja terus-menerus tanpa beristirahat akan membuat tubuh kita lelah dan sakit. Tapi kita melakukan pekerjaan itu terus-menerus dan mengatakan bahwa Tuhan pasti memberi saya kekuatan. Tuhan pasti memberikan saya kesehatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita sedang mencobai Tuhan. Tuhan sendiri mengajar kita untuk beristirahat, saudara. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beristirahat. Tuhan mau agar kita bertindak dengan bijak, saudara. Yang ketiga, saudara, sengaja membiarkan diri dicobai dosa. Hal ini terjadi bila kita dengan sadar membiarkan diri kita masuk dalam area-area di mana diri kita dicobai untuk berbuat dosa. Dan kita berpikir bahwa oh Tuhan pasti menguatkan saya sehingga saya tidak berbuat dosa. Ini hati-hati saudara. Sebenarnya kita sedang mencobai Tuhan. Ingatlah peristiwa yang dialami oleh Yusuf ketika dia digoda oleh istri Potifar. Dia lari dari situ. Dia tidak berdiam diri, tapi dia lari, saudara. Jangan tinggal dalam situasi di mana saudara dapat jatuh ke dalam dosa. Saudara berpikir bahwa oh Tuhan mampu menolong saya kuat, saya pasti tidak jatuh dalam dosa. Saudara sesungguhnya sedang mencobai Tuhan. Jangan biarkan tindakan-tindakan semacam ini kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita tahu kemampuan kita, roh penurut, tetapi daging lemah. Kita harus melawan dosa dengan menghindari dosa, hindari tempat-tempat, situasi, apapun keadaan yang dapat membuat kita berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah bijak, milikilah hikmat untuk bertindak seturut dengan kehendak firman Tuhan. Renungkanlah saudara, apakah selama ini kita menjaga ucapan kita? Apakah ada tindakan-tindakan yang seringkali kita lakukan sesungguhnya mencobai Tuhan? Kita membiarkan diri kita masuk dalam masalah, lalu berpikir bahwa Tuhan pasti menyelesaikan masalah kita. Jangan demikian saudara. Kita harus bersikap bijaksana dalam segala keputusan yang kita ambil. Jangan membiarkan diri kita dicobai oleh dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan hari ini menguatkan kita untuk hidup bijaksana, penuh hikmat dalam mengambil sikap dan tindakan kita setiap hari. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, menghindari diri dari tindakan mencobai Engkau ya Tuhan. Ampuni kami karena selama ini seringkali kami tanpa sadar kami mencobai Engkau lewat ucapan kami, kata-kata kami yang salah, sungutan-sungutan kami yang menyalahkan Engkau. Ampuni kami karena seringkali kami membiarkan diri kami masuk dalam masalah dan kemudian menyalahkan Tuhan. Ampuni kami juga karena kami seringkali membiarkan diri kami dicobai oleh dosa. Tolong kami ya Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, supaya kami berjalan dalam kehendak-Mu, supaya Engkau memberikan kami hikmat untuk bersikap yang baik, yang tepat seturut dengan kehendak firman-Mu. Sehingga dengan demikian kami tidak mencobai Engkau, ya Tuhan Allah kami. Terima kasih Bapa, pimpin kami sepanjang hari ini. Sertai kami dalam setiap aktivitas kami, tindakan, sikap, dan ucapan kami. Biarlah memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat melayani Tuhan, selamat beribadah, dan selamat menikmati hari yang indah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.